يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الحاضرون معاشر المسlimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama dan terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati yang limpahkan kepada seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan Allah terima, dan kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang sebenar-benarnya merugi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, la yasma'u bi wahidun min hadil umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa dakhalan nar. Tidaklah mendengar tentang kebenaran aku umat akhir zaman ini, baik dia seorang Yahudi atau dia seorang Nasrani, dan dia tidak beriman terhadap apa yang aku bawa, maka pasti dia masuk ke dalam neraka jahanam wal iyadu billah. Kemudian talbas salawat tering salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, belum lama kita melakukan ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, fashalli li rabbika wanhar. Maka tunaikanlah salat, tegakkanlah salat hanya karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana menyembelihlah, berkorbanlah pula hanya karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin sidang Jumat dimuliakan Allah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
tiada sekutu baginya, dan dengannya aku diperintahkan sebagaimana aku adalah orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala perintahkan sesungguhnya salat, sembelihan dan segenap peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena perkara yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pula berfirman di dalam Al-Qur'an yang lebih spesifik, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwasanya sekali-sekali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-daging hewan korban yang kalian sembelih, tidak pula darah-darahnya, walakin yanaluhu taqwa minkum, yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari kalian. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin sidang Jumat dimuliakan Allah. Disebutkan oleh para ulama ahlu tafsir, di antaranya oleh al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, wa laisal maqsud dabhuha faqat, bahwasanya yang Allah sebutkan di dalam ayat tersebut bukan tujuan, bukan sekedar tujuan dalam prosesi peribadatan ibadah kurban cuman sekedar mengalirkan darahnya saja, bukan cuman sekedar membagi-bagikan dagingnya saja, tapi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki di dalam prosesi ibadah tersebut adalah al-ikhlas, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ibtigha wajhillah, berharap untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, la fakhran wala sum'atan wala riya'an wala mujarrad adah, bukan apalagi karena berharap dilihat oleh manusia, dipuji oleh manusia, berbangga-banggaan dalam ibadah tersebut, atau cuman sekedar adat istiadat, prosesi ritual yang tidak bermakna yang dilaksanakan setahun sekali. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian beliau berkata, wa hakadha sairul ibadat, demikian pula seluruh ibadah. Semestinya seorang hamba dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan sekali-sekali karena mengharapkan pujian hambanya, bukan pula karena mendekatkan diri kepada hambanya, bukan pula karena pingin didengar, pingin dilihat, pingin dipuji, tapi dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah, dalam rangka memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang apabila ibadah tersebut dilaksanakan tanpa itu semua, beliau berkata, kal kusyuril ladzi la lubbalahu, itu seperti kulit buah yang tidak ada daging buahnya, wa kal jasad alladzi la ruha fihi, seperti jasad, seperti badan, seperti tubuh yang tidak ada nyawanya. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka seluruh ibadah yang dilaksanakan oleh seorang hamba haruslah memiliki ruh, dan ruhnya adalah ikhlas dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah, dalam rangka melihat wajah Allah, dalam rangka mengharapkan surganya Allah dan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Betapa pentingnya ikhlas, betapa pentingnya memurnikan peribadatan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
sehingga hal yang sangat sederhana, hal yang sangat simpel menjadi sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ittaqun nar walau bisyikit tamrah, fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah." Jagalah diri kalian dari neraka jahanam walaupun cuma sanggup bersedekah separuh buah korma. Kalau itu pun tidak sanggup, kalau seorang hamba tidak memilikinya, maka paling tidak dengan kalimat yang baik, dengan ucapan yang baik, baik ucapan yang berupa konten dan isinya, berupa tahlil, takbir, amal ma'ruf dan nahi anil munkar, ataupun bagaimana cara menyampaikannya, menyampaikan dengan baik-baik. Hal yang demikian akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Janganlah kamu menganggap sepele, janganlah kamu meremehkan, janganlah kamu mengecilkan arti amal kebaikan sebesar apapun, sekecil apapun, sesederhana apapun, walaupun cuman tersenyum manis di hadapan saudaramu muslim. Hal yang demikian bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah, memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW pun bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Al-iman bid'un sab'una syu'bah, fa'alaha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq." Iman memiliki 70 sekian cabang yang pokok. Yang paling tinggi seorang bersaksi seyakin-yakinnya dengan hati dan lisannya bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk diibadai kecuali hanya Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Di situ Nabi katakan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Walaqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha kanat tu'dil mu'minin." Sungguh aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang mukmin, seorang muslim yang bergelimangan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan perkara yang istimewa yang dipandang oleh manusia, tapi dengan perkara yang sangat sepele, yaitu dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Bagaimana asar ikhlas, bagaimana bukti daripada ikhlas, bagaimana balasan keikhlasan, pemurnian peribadatan hanya untuk Allah SWT. Maka sekecil apapun amalan yang dilaksanakan oleh seorang hamba, kalau betul mengharapkan wajah Allah, kalau betul mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka sekecil apapun amalan tersebut akan menjadi spesial di sisi Allah SWT. Dan sebaliknya, sebesar apapun amalan yang dilakukan seorang hamba, seistimewa apapun amalan yang dilakukan seorang hamba, kalau kering daripada keikhlasan, tidak memurnikan peribadatan hanya untuk Allah SWT, bukan wajah Allah yang diharapkan, bukan pujian dan sanjungan Allah SWT yang diharapkan, maka amalan tersebut tidak sedikit pun bermakna, bahkan akan menjadi bumerang bagi seorang hamba kelak nanti di hari kiamat. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Semoga Allah SWT anugerahkan kepada kita semua dan segenap kaum mukminin keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan, perbuatan maupun keyakinan yang lahir maupun yang batin, agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu bi annaka antal ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.